Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tentunya pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerah-Nya kepada kita semua. Dan juga para hadirin, jangan lupa kita senantiasa memohon dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beristighfar atas apa-apa yang kita senantiasa lewati dalam seharian kita, agar dosa-dosa baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salam juga tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kemudian juga beserta para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir. Para hadirin, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang berkahnya Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ya afala yatadabbaruna al-Qur'an, yaitu diringkas dari buku ini yang ditulis oleh Asma binti Rashid Ar-Ruwaisyid. Dan juga buku lainnya yaitu Hatta Takuna Tilawatika Mu'athirah, yang ditulis oleh Mansur bin Muhammad Al-Muqrin. Jadi selain kita diajarkan agar kita bisa mentadabburi Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang sudah kita bahas sama-sama kemarin, para hadirin, kita juga diajarkan bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Insya Allah akan dibahas di sini. Nah, kemarin sudah beberapa kita bahas tentang baik adab, kemudian juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Baik niat, harus diawali dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ketika kita mempelajari Al-Quranul Karim dan semacamnya. Itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Juga telah dikisahkan bagaimana orang-orang dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pekerjaan yang mulia, ibadah yang mulia, tapi karena tidak didasari dengan ikhlas dan niat yang benar, ibadah yang dia jalaninya betul, bahkan yang dijalani itu adalah sesuatu yang agung. Ada yang jihad, salah satunya ada yang membaca dan mengajarkan bahkan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, tetapi niat dan ikhlasnya salah, itu menjadi hangus, bahkan menjadi dosa baginya, bahkan sampai naudzubillah diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka di dalam hadisnya. Nah, kemudian hal-hal lain juga yang sudah dibahas adalah tentang bagaimana tempat-tempat, selain kekhusyuan dan hal lainnya tentunya, masih satu paket dengan nomor satu, yaitu ikhlas dan niat. Itu tempat-tempat yang harus kita perhatikan, waktu-waktunya pun juga kemarin sudah kita bahas. Di antaranya para hadirin, yang terakhir yang kita akan ulang murojaah agar kita semakin dekat dan dekat lagi kepada kalamullah ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, adalah di antara sebab-sebab yang bisa membantu untuk melakukan tadabbur, ialah membaca Al-Qur'an dengan berkesinambungan. Selain yang sudah kita bahas, ini juga menjadi salah satu kunci agar kita bisa mentadabburi Al-Qur'an, kitabullah ini yang mulia. Salah satunya adalah kita membaca Al-Qur'an ini secara berkesinambungan, yaitu tidak meninggalkannya, atau istilahnya belang bentong lah. Kadang kita baca lagi 2 bulan berikutnya, atau bahkan seminggu, atau bahkan 3-4 hari baru kita buka lagi atau kita baca lagi. Tidak. Kalau kita memang ingin dikatakan kita mentadabburi Al-Qur'anul Karim, itu diusahakan adalah berkesinambungan, itu terus berlanjut. Bahkan lebih baik lagi, yang biasa kita terapkan di bulan Ramadan, setiap ba'da shalah kita membaca Al-Qur'an, itu kita bisa terapkan di bulan-bulan biasa. Sehingga ketika kita membuka Al-Qur'an, itu akan mudah insyaallah biiznillah
Kita dapat mentadaburi ayat-ayat, pesan-pesan apa saja, perintah-perintah apa saja, dan larangan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah tulis dan firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Nah, dalam poin yang ini para hadirin yang terakhir ya, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bagaimana agar cara kita ini membaca Al-Qur'an ini dengan baik ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu di surat Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura ya. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Orang yang meninggalkan kitabullah para hadirin ya, dalam pembahasan ini ya, oleh penulis ini dibagi menjadi beberapa macam orang yang tipe-tipe orang yang meninggalkan kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, yang pertama di antaranya para hadirin ya, yaitu tidak mentadaburi dan memahaminya. Ya. Jadi hati-hati para hadirin, kita tidak mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak berkesinambungan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu di antaranya tadi tidak mampu mentadaburinya dan tidak mampu pula memahaminya. Kita juga mengetahui hadis lain dari Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka dia akan difahamkan dalam segi urusan agamanya ya. Sesuatu yang disampaikan kepadanya, yang dibaca olehnya itu mudah difahami. Nah, kalau sulit difahami maka bertanya kepada yang berilmu, ada kemauan sehingga itu menjadi gugur. Ya, hal-hal tersebut menjadi gugur, dan kita tidak termasuk ke poin yang pertama ini atau macam yang pertama ini, yaitu tidak mentadaburi dan memahaminya. Kemudian yang kedua adalah meninggalkannya dan beralih darinya kepada selainnya dari ucapan manusia. Nauzubillah ya. Ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, ya kalau bahasa Sundanya dia kadang apa? Huai ya, nguap. Ketika mendengarkan musik, ketika melakukan hal-hal lain, mendengar gosip, ghibah dan yang lainnya, itu Masya Allah sampai larut malam bahkan subuh dia bisa melakukan hal tersebut. Tapi ketika baru buka Al-Quran, baru baca 1-2 ayat, langsung dia biasanya nguap. Ya, dia tidak betah dan ingin segera mungkin menutup Al-Quran tersebut dan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Nauzubillah ya. Kemudian yang lainnya para hadirin, itu tidak mendengar dan menyimaknya. Jadi hati-hati ketika kita sholat 5 waktu ya, baik subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ya, khususnya ketika dijaharkan, dikeraskan suaranya di di maghrib dan isya, maka itu kita dengarkan betul-betul apa yang disampaikan oleh imam ya. Kita tadaburi dan fahami betul-betul apa yang disampaikan sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya apa? Yang khusyuk di dalam sholatnya, karena betul-betul fokus dengan apa yang dibacanya. Begitupun ketika tidak dijaharkan, ketika tidak dikeraskan, apa yang dia baca itu diusahakan untuk difahami ya, bukan baca begitu saja tanpa ada asar atau bekas di dalam hatinya. Bahkan ketika pulang ditanya, imam tadi baca apa? Baca apa ya? Banyak ya, tidak sedikit hal-hal tersebut ya, mungkin karena ngurusin urusan dunia ini dan itu dan sebagainya macamnya. Nah, kita tidak mau hal tersebut terjadi kepada kita para hadirin. Karena apa? Karena tadi dikatakan di sini orang yang meninggalkan kitabullah diantaranya adalah tidak mendengar dan menyimaknya. Jadi betul-betul kita harus menyimak apa yang dilantunkan ya, baik itu Al-Qur'anul Karim ketika sholat ataupun juga ketika di rumah dan hal lainnya. Kemudian hal lainnya para hadirin, yang dikatakan orang yang meninggalkan kitabullah ada banyak macamnya, yaitu adalah tidak mencari kesembuhan dan berobat dengannya. Ya, maka para hadirin, ya ketika kita ada kegelisahan, ya penyakit itu bukan yang zahir yang kita lihat seperti luka atau apa, penyakit hati yang harus lebih kita perhatikan. Ketika kegelisahan yang tidak ada habisnya, ya. Ketika permasalahan hidup, problem terus datang, coba kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita lebih dekat dengan kitabullah ini, kita tadaburi dan kita fahami. Mudah-mudahan dengan hal tersebut menjadi obat bagi kegelisahan kita, menjadi kesulitan, menjadi obat bagi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga yang terakhir adalah tidak menjadikannya sebagai hakim dan tidak pula berhukum kepadanya, ya.
Sesungguhnya memperbanyak membaca Al-Quran itu bisa membantu untuk melakukan tadabbur. Maka pada poin ini ditekankan, orang yang berkesinambungan dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mampu lebih mudah untuk mentadabburi dan memahami Al-Quranul Karim, ya. Dan dia karena terbiasa membuka Al-Quran ini dan membacanya, maka dia akan lebih menikmati, ya. Kita bisa lihatlah para hadirin, orang yang rutin membaca Al-Quran dengan orang yang jarang, ya, itu ketika baru buka mungkin setengah halaman sudah tidak betah, ya. Kadang sibuk dengan handphone, dengan ini dan itu dan segala macamnya, sehingga satu halaman pun tidak didapat. Berbeda dengan orang yang berkesinambungan, yang terus dilatih setiap harinya itu membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan lebih dan lebih baik memahami, mentadaburi, menikmati, dan betul-betul dia tuh menghayati betul apa yang dia kerjakan ketika melaksanakan ibadah ini, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian di sini para hadirin, dalam hadis Umar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Yang artinya para hadirin, tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara. Lalu beliau menyebutkan di antaranya seseorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, lalu ia membacanya pada waktu-waktu di malam dan siang hari, ya. Jadi kalau kita dilihatkan para hadirin, atau kita menyaksikan baik di masyarakat kita, ya, ataupun anak-anak, mohon maaf, dari tetangga kita, itu pintar membaca Al-Qurannya, rutin hampir setiap ba'da sholat kita dengar misalnya di rumah murojaah dengan ayahnya, itu kita boleh menjadi ingin gitu, ya, saya ingin nih seperti tetangga saya seperti ini, ya. Bahkan dikatakan di sini iri hati, ya, dengan orang-orang yang diberikan kelebihan senantiasa membaca, berkesinambungan membaca Al-Quranul Karim, mentadaburinya, memahaminya. Apalagi, ya, kita bisa lihat anak-anak sekarang alhamdulillah banyak yang diberikan hafalan Al-Quran sudah 30 juz, ya, apalagi di Timur Tengah. Itu banyak sekali para hadirin, umur-umur yang 10 tahun atau bahkan di bawah itu sudah mampu diberikan 30 juz, ya, dalam menghafal Al-Quranul Karim. Nah, itu kita boleh iri hati. Ya, bukan iri hati adalah kita jadi hasad, bukan, akan tapi iri hati di sini adalah jadi kita termotivasi untuk mendidik anak-anak kita, ya, penerus-penerus kita, ataupun juga kita yang sudah diberikan, mohon maaf, mungkin umur yang sudah cukup banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam membaca Al-Qur'an kita masih sangat sedikit, ya. Mungkin di subuh saja sebelum berangkat kerja, ya, atau mungkin sebelum tidur, ya. Nah, itu menjadi motivasi untuk kita ketika kita melihat seorang yang terus dan terus bisa membaca Al-Qur'an di setiap waktunya, ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Al-Qur'an memiliki sahabat, dan sahabat Al-Qur'an itu merasa bahwa ia rindu membaca kitab Rabb-nya di setiap waktu. Persahabatan dengan Al-Qur'an itu akan menyertai hamba hingga mengantarkannya ke surga di derajat-derajatnya yang tinggi. Salah satunya apa para hadirin? Ya, bukti bahwa Al-Quran ini akan nantinya menaikkan derajat kita kalau kita sering berkesinambungan di dalam mentadaburi ini. Di antara salah satunya saja, ya, yaitu adalah hadis Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim, yaitu Alif Lam Mim misalnya. Dia sudah mendapatkan setiap hurufnya berapa? 10 kebajikan. Bayangkan kalau setiap hari dia membaca beratus-ratus ayat, maka berapa banyak kebaikan yang dia tabung pada satu hari tersebut. Begitupun besoknya dia baca lagi, naik lagi. Terus seorang semakin banyak kebaikan di dalam dirinya, itu sudah sunatullah akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia melakukan kebaikan, salah satunya misal membaca Al-Qur'an ini, maka dia akan mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi berbeda dengan orang yang sedikit mengerjakan kebaikan, maka dia akan sulit untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, bahkan auzubillah, dia akan banyak nantinya terjerumus ke dalam lawan dari kebaikan, itu adalah keburukan dan dosa, ya. Maka oleh karena itulah para hadirin, di sini dikatakan berhati-hatilah dari meninggalkan Al-Qur'an. Ya, pada bulan kemarin atau pekan kemarin sudah kita bicarakan, ya, atau kita bahas bersama, kita harus takut para hadirin kalau kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk membaca Al-Qur'an.
Salah satunya ketika kita mau membuka, ya, misalnya sudah mau mengambil, disibukkan dengan anak kita. Ketika kita sudah membuka, ada telepon misalnya urgent, ya, penting harus ini dan itu, ya. Atau ketika kita sudah membuka misalnya, kita disibukkan dengan hal-hal dunia lainnya. Nah, ini kita harus takut. Jangan sampai hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita para hadirin, sehingga kita semakin jauh, na'udzubillah, semakin jauh kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, maka di sini dikatakan kita harus berhati-hati betul dari meninggalkan Al-Qur'an, berpaling darinya, membiarkannya, menukarnya, bahkan na'udzubillah yang lebih buruk dengan yang lebih rendah, berupa kisah-kisah, buku, musik, dan musuh daripada Al-Qur'anul Karim. Bahkan ini juga sudah kita bahas kemarin, tidak mungkin bersatu orang yang senang dengan lawan dari Al-Quran, yaitu musik. Kalau dia sudah condongnya ke musik, maka itu sudah, na'udzubillah, dia akan sulit untuk mentadaburi, apalagi berkesinambungan untuk membaca Al-Quranul Karim, ya. Maka itu harus perhatikan betul para hadirin. Jangan sampai kita malah dikelompokkan ke orang-orang yang tidak berkesinambungan atau bukan ahlul Quran, yaitu yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung, Rabb Arsy yang Agung, agar menjadikan Al-Quran yang mulia ini sebagai penyejuk hati kita, ya. Jadi jangan sampai para hadirin, ketika kita baca, bahkan di sehari kita itu sudah baca sampai 1 juz, tetapi tetap saja hati kita ini gelisah, ya. Nah, kita tidak mau seperti itu para hadirin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah semuanya adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa memohon dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma inna nas'alukal huda, ya. Kalau kita doa untuk keluarga kita, kalau kita untuk sendiri, Allahumma inni as'aluka, ya, dengan domir kita, saya maksudnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Di antaranya adalah kita meminta hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya agar dimasukkan ke dalam ahlul Quran yang senantiasa membaca, mentadaburi, dan memahami Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita masuk para hadirin ke bab berikutnya, yaitu yang ditulis oleh Mansur ibn Muhammad al-Muqrin, ya, hatta takuna tilawatika mu'athirah, ya, agar bacaan kita ini benar. Karena para hadirin, salah satu ini juga menjadi kunci kita bisa mentadaburi, memahami, dan menikmati apa yang kita baca, ya. Itu kita harus betul bacaannya, ya. Harus kita belajar dengan orang-orang yang memahami tentang hukum yang disebut sekarang dari oleh para guru yang mengajarkan masalah ini adalah tajwid. Kita harus mengetahui bagaimana panjang pendeknya, bagaimana huruf ini ketemu dengan huruf yang lainnya, ya. Sehingga para hadirin, ketika kita membaca pun tidak salah dalam bacaan-bacaan yang ditakutkan nanti malah salah arti, ya. Karena kalau dalam bahasa Arab itu salah panjang pendek bisa berubah artinya, ya. Begitupun juga salah dalam membaca pertemuan antara huruf ini dan huruf yang lainnya, itu pun juga sama akan menyebabkan hal-hal yang tidak, na'udzubillah, diinginkan, ya. Nah, maka dengan hal tersebut para hadirin, pentingnya kita membaca dengan benar dan mempelajari hukum-hukum dari Al-Quran tersebut. Nah, diantaranya yaitu buku ini, ya, yaitu membahas tentang bagaimana agar bacaan kita ini tartil, baik, benar, dan bahkan bukan untuk kita saja, kita bisa memberikan nasihat untuk orang-orang yang mendengarkan bacaan kita. Kita bisa lihat para hadirin yang sering, ya, ketika bulan Ramadan misalnya, ketika imam membaca ayat-ayat tentang azab, kita bisa lihat di televisi, yang TV-TV Nabawi, TV Mekah, itu sampai pada nangis, ya. Itu insya Allah mereka, mudah-mudahan mereka difahamkan tentang apa yang dibaca oleh imam. Nah, imam tersebut alhamdulillah para hadirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bacaan yang tartil, sehingga yang mendengarnya betul-betul dapat diresap di dalam hatinya, sehingga bercucur air matanya, karena mungkin apa yang dibacakan oleh imam telah dijalani oleh dia kesehariannya, dosa, maksiat, sehingga diberikan nasihat oleh imam tersebut dengan ayat-ayat yang dilantunkan olehnya, ya. Ataupun juga baru saja dia mengamalkan amalan yang mulia, kemudian imam tersebut memberikan kabar gembira, bacaan-bacaan kabar gembira bagi orang-orang yang menjalankan sedekah misalnya, atau hal-hal lainnya. Nah, dengan dia memahami bacaan yang benar, maka dia akan memberikan dampak yang baik-baik untuk dia dan juga untuk orang-orang yang mendengarkannya.
Nah, sekarang kita masuk ke mukaddimahnya para hadirin sebelum masuk ke poin-poinnya. Salah satu hal yang sering hilang para hadirin ketika kita membaca, yaitu adalah tetap menjadi membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka, ya. Terkadang juga ada orang-orang yang seperti ini para hadirin, yang hanya tahu tentang bahaya neraka, azab pedih neraka, dan juga nikmat yang sangat besar, yaitu tentang surga. Akan tapi ketika ayat-ayat yang lain dia kurang memahaminya, ya. Kemudian para hadirin di sini dikatakan, maka biasanya melambatkan bacaan, merenungkan makna-makna ayat dan terpengaruh dengannya. Itu tadi ya, tentang bacaan surga dan juga neraka, ya. Ini tentu saja bisa melalaikan ibadah yang besar nilainya, besar manfaatnya, yaitu tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang notabene adalah jiwa dan inti tilawah, dan akan disebutkan penjelasan mengenai itu secara terperinci, yaitu pada pembahasan tilawah ini para hadirin. Karena sebab inilah para hadirin, makmum pada umumnya menyangka bahwa letak tadabbur, ketika imam membaca, ya, makmum banyak menyangka para hadirin letak tadabbur dalam Al-Quran dan terpengaruh dengannya adalah pada ayat-ayat itu saja, yaitu ayat-ayat tentang neraka dan juga ayat-ayat tentang nikmatnya surga. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, pesan, kisah, ya, asar yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran penting, masih banyak yang bisa diambil selain tentang ayat-ayat surga dan juga neraka. Bahkan para hadirin yang lebih besar daripada itu, bahwa sebagian orang yang sholat karena sebab hal ini menyangka bahwa Al-Quran hanyalah untuk nasihat saja. Maka oleh karena itulah ia memalingkan pikirannya dari apa yang terkandung dalam Al-Quran berupa ayat-ayat tentang sifat-sifat Rabbaniyah. Ya, dalam Al-Quran juga banyak pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian-pujian yang lainnya, sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan, ya, atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu kurang didengarkan atau kurang ditadaburi ketika imam ataupun juga ketika dia membaca ayat tersebut, ya. Ia juga melalaikan ayat-ayat kisah yang berisi pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat yang membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah atas para hambanya serta banyak hal lainnya, ya. Jadi yang dia tahu hanya neraka dan surga saja di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sebab-sebabnya para hadirin, hal-hal yang tadi yang baru saja kita dengarkan bersama, ya, yaitu mungkin sebab-sebab dari fenomena ini ada 3. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang urgensi ibadah tadabbur dan ta'ammul, yaitu perenungan ketika membaca Al-Quranul Karim, ya. Jadi yang dia dengar itu adalah hal-hal yang sering diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, dan dia tidak betul-betul mempelajari Al-Quran secara kafah, ya, secara sempurna, hanya ketika di masjid saja, ketika pengajian yang mungkin mohon maaf seminggu sekali saja, ya. Akan tapi yang mempelajari betul itu adalah yang terus dia mengetahui apa saja yang dibacakan oleh dirinya ataupun juga oleh imam, bukan hanya ayat-ayat tentang api neraka dan juga surga, ya. Kemudian yang kedua para hadirin, sebab-sebabnya adalah kelemahan pengetahuan tentang makna dan arti banyak ayat. Nah, kita harus akui para hadirin tentang hal ini, yaitu adalah karena kita mohon maaf orang Indonesia terkadang kesulitan untuk memahami ayat-ayat dengan berbahasa Arab, ya. Maka di sini dikatakan, ya, kita perlunya membuka terjemahan, yaitu tafsir, ya, penjelasan-penjelasan dari para ulama, sehingga kita mengetahui, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran ini secara sempurna insyaallah. Kemudian yang ketiga, hal itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ini sering, ya, menjadi fenomena di hampir di seluruh dunia para hadirin, ya. Al-Quran ini hidup hanya di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan selesai, masjid-masjid hampir tidak terdengar lagi bacaan Al-Quran, ya. Anak-anak sudah tidak dididik lagi untuk membaca Al-Quran di setiap ada salat. Begitupun juga terkadang orang tuanya, ya, yang mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan jarang sekali membaca Al-Quranul Karim. Hanya dikhususkan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Selain bulan Ramadan, maka dia tidak membaca Al-Quran. Nah, ini yang menjadi sebab-sebab banyak orang terjatuh, ya para hadirin, sehingga dia tidak banyak memahami pesan di dalam kitabullah ini yang mulia, itu Al-Quranul Karim.
Nah, kemudian di sini para hadirin, si penulis mengucapkan risalah ini dengan seizin Allah berusaha mengatasi perkara-perkara tersebut. Ya, jadi hal-hal tersebut ya insya Allah bila kita terapkan apa yang akan dijelaskan ya per poin ini, mudah-mudahan kita dapat tadi di poin yang terakhir di dalam mentadabburi Al-Qur'an, itu kita mampu berkesinambungan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim ya. Nah, berkesinambungan ini para hadirin ya, sebelum kita masuk ke poin yang pertama, ini akan bisa diterapkan di dalam kehidupan seseorang dengan syarat apa? Dengan syarat dia mengetahui ilmu dari membaca Al-Qur'an itu. Ya. Orang para hadirin bukan hanya baca Al-Qur'an saja. Apapun yang dia kerjakan, kalau dia tidak mengetahui ilmunya, dia tidak akan bisa menikmatinya. Ya, dia akan sulit ya menikmati hal tersebut. Ya, baik sholatnya, baik sodakohnya, baik umrohnya, baik hajinya ya, dia mungkin hanya selewat saja. Tetapi kalau dia ketahui ilmunya, salah satunya misalnya poin tentang keutamaan saja yang dia ketahui bagi orang yang menjalankan misalnya haji ya, yang kita ketahui haji ini adalah al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dia tahu nih, haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka dia apa? Dia akan betul-betul menjalankan ibadahnya dengan benar dan dinikmati, dan dia menyesal kalau dia meninggalkan amalan-amalan ketika haji tersebut ya dengan lalai dan sengaja. Karena apa? Karena tahu keutamaannya salah satunya adalah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya ilmu para hadirin dalam segala ibadah yang akan kita jalani. Salah satunya ini. Ya, kalau kita mau berkesinambungan dalam membaca Al-Qur'an, mentadaburi, memahaminya, kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Salah satunya yang akan kita bahas per poin ini, sehingga kita kalau meninggalkan nyesal. Aduh, saya berarti satu hari ini meninggalkan berpuluh-puluh kebajikan. Tadi satu huruf 10 kebajikan para hadirin ya. Nah, ini salah satu kita mengetahui dengan ilmu, yaitu kebaikan atau keutamaan di dalam suatu ibadah. Nyesal, insya Allah di besok kita tidak akan meninggalkan amalan ini, yaitu adalah membaca Al-Quran. Karena sayang ya, membaca satu baris saja sudah berapa puluh kebajikan yang akan kita dapatkan. Nah, seperti itu para hadirin ya. Nah, pertama para hadirin, yaitu kurang pengetahuan tentang urgensi ibadah tadabbur ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi dibahas yang tadi disebutkan ya, sebab ada 3 per 1 ya. Definisi tadabbur para hadirin kembali dijelaskan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan tadabbur adalah mengasah ketajaman hati akan makna-maknanya dan mengonsentrasikan pikiran untuk merenungi dan memikirkannya. Ini adalah tujuan diturunkannya Al-Qur'an, bukan sekedar membacanya dengan tanpa pemahaman dan tadabbur ya. Jadi kalau kita baca para hadirin Al-Qur'an, usahakan apa yang kita baca itu kita faham betul apa yang ada di dalam kitabullah ya, karena itu menjadi tujuan Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya di dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab ya. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Ya, jadi bukan diturunkan untuk dibaca saja, tidak, tapi dihayati, diamalkan para hadirin, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, ini intinya para hadirin. Jadi apa yang kita baca, kita mampu mengambil hikmah, asar, pelajaran yang ada di dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa sih itu urgensi tadabbur para hadirin? Ya, agar kita mampu memahami betul-betul ayat-ayat Allah yang mulia ini, maka kita harus mengetahui urgensi tadabbur ini apa ya. Meninggalkan tadabbur sama artinya dengan mencabut kebaikan tilawah, sebagaimana dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib, semoga Allah meridainya, la khaira fi ibadatin la ilma fiha wala ilma la fiqha fihi wala qira'ata la tadabbur fiha. Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang dilakukan dengan tanpa ilmu, kata sahabat Ali, semoga Allah meridainya. Jadi kalau kita mengerjakan suatu ibadah para hadirin, mohon maaf ya, karena ikut-ikutan orang, maka itu seperti tidak ada kebaikan baginya. Kita bisa lihat ya, contoh mudahnya ya, kalau yang sudah pernah umroh itu ketika tawaf ada beberapa orang yang hanya melihat kanan kiri, mau ngapain nih ketika berada di Hijri Ismail misalnya.
Dia lihat kanan, oh melakukan ini. Dia tahu itu benar atau salah. Kemudian ketika berada di Hajar Aswad sama, ya, lihat lagi kanan kirinya apa yang harus dilakukan. Itu kenapa para hadirin? Terjadi hal-hal tersebut karena tidak didasari dengan ilmu ketika dia melakukan ibadah. Begitupun juga ketika membaca Al-Quran, ya, ini pendek, apa panjang, apa gunnah, apa idgham bila gunnah atau yang lainnya, dia lihat kanan kirinya, ya, apakah benar atau tidak, ya. Nah, maka harus semua ibadah didasari dengan al-ilm, yaitu ilmu, ya. Dan tidak ada ilmu tanpa adanya pemahaman di dalamnya. Tidak bisa para hadirin, mohon maaf, ketika kita mau memahami suatu ajaran, tidak bisa dengan kita sendirinya, ya. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada generasi-generasi orang-orang yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Generasi sahabat, ya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Maka kita harus merujuk kepada mereka, yaitu salafus saleh, sehingga apa yang kita fahami itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian serta tidak ada bacaan tanpa tadabbur di dalamnya. Nah, ini para hadirin yang terakhir harus kita bawahi. Jangan sampai ketika kita baca itu hanya bacaan yang seperti, mohon maaf, baca koran, baca buku-buku yang biasa. Tidak. Kita harus tahu bahwa yang kita baca ini adalah kitabullah yang mulia, yang tidak bisa main-main, yang harus kita tadabburi dan fahami apa yang kita baca. Kemudian tidak bertadabbur juga adalah meninggalkan tujuan terbesar dari membaca Al-Quranul Karim. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, semestinya pembaca Al-Quran itu keadaannya khusyuk, tadabbur dan tunduk, ya. Maka inilah tujuan yang dimaksud, yang dengannya dada menjadi lapang dan hati menjadi bersinar terang. Nah, maka pada pembahasan di afala yatadabbarun Al-Quran, ya, pada bab yang sebelumnya dijelaskan para hadirin, jangan kita mau membaca Al-Quran ketika misal habis kegiatan yang cukup ekstrim, ya, habis ngos-ngosan atau habis olahraga dan yang lainnya, ya. Maka khusyuk, tadabbur, tunduk, ya, kemudian juga untuk menghayati betul apa yang Allah firmankan akan sulit. Jadi harus betul-betul dalam keadaan tenang, ya, sehingga apa yang kita baca dapat kita fahami, ya. Bahkan tujuan dari membaca Al-Quran ini salah satunya adalah dada kita menjadi lapang, ya, dan menjadi terang. Kemudian juga para hadirin, tadabbur adalah obat hati yang paling manjur untuk mengobati berbagai penyakitnya. Sebagaimana kata Ibrahim Al-Khawwas, obat hati terletak pada 4 perkara. Lalu ia menyebutkan yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Maka orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, ya, dapat memahami Al-Quran, dapat mentadabburi Al-Quranul Karim, ya, itu akan senantiasa, masya Allah, lapang dadanya. Ketika musibah datang, dia akan mudah menerima musibah tersebut. Ketika diberikan kemudahan, dia akan dengan mudah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah menjadi refleks di kehidupannya hal tersebut. Ya, tidak didorong dulu, dinasihati dulu, diperintahkan dengan susah sekali, tidak. Tapi orang yang terus membaca Al-Quran, dengan mudahnya dia akan semakin menjalankan kebajikan-kebajikan lainnya, ya. Kemudian juga tadabbur merupakan buah yang paling baik dan paling manis dari hafalan Al-Quran, ya. Al-Qurtubi menyampaikan nasihat berharga untuk para penghafal kitabullah lewat perkataannya, kewajiban bagi orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menghafalkan kitabnya ialah membacanya dengan sebaik-baiknya, mentadabburi hakikat dari ungkapan-ungkapannya, memahami keajaibannya, dan mendapatkan kejelasan dari kata-kata gharibnya. Ya, bayangkan para hadirin, orang yang sudah diberikan hafal Al-Quran saja, ya, itu masih ditekankan hafalnya itu harus dengan bisa mentadabburi dan memahami Al-Quranul Karim. Apalagi, ya, kalau orang-orang yang belum bisa menghafal Al-Quran, maka lebih harus digiatkan untuk membaca, memahami, dan mentadabburinya. Di sini ada 7 contoh-contoh para hadirin tadabbur dan terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran selain ayat-ayat tentang surga dan neraka, ya. Jadi dalam buku ini diberikan contoh-contoh lain agar kita juga bisa ketika imam membaca, ketika kita membaca, ketika dengar di rumah, ya, lantunan-lantunan ayat-ayat suci ini, kita mampu menghayati dan mentadabburi ayat-ayat tersebut. Di antaranya para hadirin, yang pertama adalah tadabbur terhadap ayat-ayat yang mendorong kepada sifat rahmah, kasih sayang.
Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' alai. Qultu iqra'u alayka wa alayka unzil. Qal fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi suratun nisa hatta balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala amsik fa idza 'ainahu tadrifan. Ya. Artinya para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, bacalah untukku Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, sahabat yang mulia sekali para hadirin ya, disuruh oleh Nabi yang menjadi panutannya membaca wahyu yang diberikan kepadanya. Ya, Masya Allah, mulia sekali para hadirin. Bacalah untukku Al-Qur'an. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku membacanya untukmu? Ya, sedangkan ia diturunkan kepadamu. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya aku ingin mendengarnya dari orang lain. Aku pun membacakan untuk beliau surat An-Nisa hingga saat aku sampai pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Beliau mengatakan kepadaku, cukup, dan ternyata kedua mata beliau berlinanglah air mata. Ya, jadi Rasulullah sedih para hadirin ketika mendengarkan surat An-Nisa ini. Ya, dan ini mencirikan para hadirin, ya ditambahkan di sini oleh Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, dan yang jelas bahwa beliau menangis karena apa? Karena kasih sayang, rahmah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, bahwa umatnya ada yang tidak ikut dengannya dan masuk ke dalam api neraka. Ya, maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat bagi orang yang mampu mengetahui apa yang dibaca, ya, baik oleh dirinya dan oleh imam, ya, betul-betul akan meresapi dan membuat efek di dalam dirinya, baik efek jera kalau dia baru melakukan dosa, ataupun juga suatu pelajaran yang berharga, ya, dan keutamaan yang besar bila dia baru melakukan suatu kebajikan di dalam kehidupannya. Sudah masuk kan? Sudah. Kita dengarkan azan dulu, baru lanjut sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya tentang masalah contoh-contoh tadabbur dan terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Qur'an selain ayat-ayat dari api neraka ya, dan juga surga. Yang pertama tadi sudah tentang masalah rahmah dan kasih sayang, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kemudian yang kedua para hadirin, ya, contoh yang kedua adalah tadabbur pada ayat-ayat yang mendorong untuk istiqomah dan teguh di atasnya. Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, ya, mengatakan tentang firman-Nya, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya para hadirin, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka ia mengatakan para hadirin, ya, tidak pernah turun pada Rasulullah SAW satu ayat pun yang lebih berat untuk beliau daripada ayat ini. Karena itu beliau mengatakan surat Hud dan semisalnya telah membuat rambutku beruban. Ya, jadi betul-betul ayat-ayat yang diberikan para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ya, dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita baik perbuatan dan perkataannya bagaimana cara mentadaburi dan memahami Al-Qur'anul Karim, ya, secara kafah, secara keseluruhan dan kesempurnaan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tadabbur terhadap semua ayat Al-Qur'an. Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, adalah seorang laki-laki yang mudah menangis. Ia tidak kuasa menahan kedua matanya saat membaca Al-Qur'an. Ia tidak mengaitkan tangisannya dengan ayat-ayat surga dan neraka saja. Jadi kalau sudah mendengar ayat-ayat dari kitabullah, yaitu sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, meneteskan air matanya dengan sangat mudah. Ini mencirikan para hadirin, dia mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh, bukan hanya bab-bab tertentu saja, ya. Kemudian yang keempat, contohnya tadabbur pada ayat-ayat yang berisikan kejujuran berlindung kepada Allah, tunduk kepadanya, dan pengaduan kepadanya, ya.
Abdullah ibn Shaddad, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, aku mendengar suara tangisan Umar, semoga Allah meridhoinya, sedangkan aku di akhir saf saat ia membaca innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya, sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan, ya. Jadi kalau kita mendengar, para hadirin, atau memahami ayat-ayat Al-Quran secara banyak, secara sempurna, insyaallah, maka ayat-ayat tentang nasihat-nasihat jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan kita, ya, itu akan mudah kita resapi dan bahkan bisa meneteskan air mata kita, ya. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima, yaitu tadabbur terhadap ayat-ayat yang menyebutkan azab duniawi yang menimpa kaum pembangkang dan perasaan takut bila pembaca akan tertimpa, ya, sebagaimana yang menimpa mereka. Ini ada kisahnya, para hadirin, yaitu dari Ikrimah, ia berkata, aku datang kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, saat ia menangis dan ternyata mushaf berada di hadapannya di pangkuannya. Maka aku merasa perlu mendekatinya, lalu aku mendekatinya hingga aku maju dan duduk di dekatnya. Kemudian aku bertanya, apakah yang membuatmu menangis, wahai Ibnu Abbas? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ia menjawab, lembaran-lembaran ini, yaitu kitabullah yang sedang dibaca, ya, oleh Ibnu Abbas. Ternyata ia sedang membaca surat Al-A'raf. Lalu ia menyebutkan tentang kaum yang melanggar hari Sabtu. Kemudian ia membaca, falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, ya. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik, ya. Ini salah satu contoh, para hadirin, kisah-kisah yang sering kita dengar, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu bagaimana umat-umat pembangkang yang Allah azab, ada yang dibalikan, ada yang ditenggelamkan sedunia, ya, ada yang dihancurkan dengan suara yang dahsyat, dan masih banyak lagi kisah-kisah kaum pembangkang yang Allah berikan cobaan dan ujian. Nah, ketika dibacakan tersebut kita takut, ya, walaupun misalnya gunung jauh dari kita, laut jauh dari kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mendengar ayat-ayat ini, para hadirin, jangan kita hanya merasa ini hanya terjadi pada orang-orang terdahulu, ya. Berarti kita belum mendapatkan inti daripada tadi mentadaburi Al-Qur'anul Karim, ya. Sahabat yang ketika dibacakan ini itu terjadi pada berbeda sangat jauh dengan zamannya, tetapi tetap dia takut kalau terjadi lagi pada zaman yang dimana pada zaman tersebut mereka hidup bersama orang-orang yang mulia sebenarnya, bersama para sahabat, ya, bersama para sahabiyah, bahkan bersama panutan umat sedunia, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, para hadirin, yang sudah tidak ada Rasulullah, ya? Banyak orang-orang yang mulia, banyak orang-orang yang memiliki ilmu sudah semakin sulit, ya. Panutan-panutan masya Allah dari ahli hadis, ya, orang-orang yang diberikan kelebihan menghafal Al-Quran, tafsir dan yang lainnya sudah banyak meninggalkan kita. Maka kita tentunya harus lebih takut, ya, akan na'udzubillah, mudah-mudahan kita dihindari dari hal-hal ini, yaitu azab-azab yang sangat pedih bila kita lalai, bahkan semakin jauh dan jauh dari membaca Al-Quranul Karim, ya. Kemudian yang keenam, para hadirin, itu adalah contohnya, ya, tadabbur pada ayat-ayat yang memperingatkan tentang akibat kemaksiatan di dunia dan akhirat, dan ayat-ayat yang menyebutkan kepada orang-orang mukmin akan kenikmatan dalam kehidupan dunia sebelum kenikmatan akhirat, ya. Di antaranya di surat Al-Jasiyah ayat yang ke-21, am hasiballadzina ijtarahus sayyi'at an naj'aluhum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Yang artinya, para hadirin, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka, alangkah buruknya penilaian mereka itu, ya. Jadi kita pun juga faham tentang kenikmatan-kenikmatan yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian yang lainnya, ya. Ini pentingnya kita, para hadirin, memahami ayat-ayat dari Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, para hadirin, yaitu yang ketujuh, ya, contoh selain daripada ayat tentang neraka dan surga, yaitu terhadap ayat-ayat yang menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada para hambanya,
Karena juga para hadirin, banyak orang-orang yang mampu betul-betul resap ayat-ayat yang dibacakan kepadanya, mentadaburinya, memahaminya ketika dibacakan tentang siksa, azab, ya, gempa dan hal-hal lainnya, kisah-kisah yang buruk. Tapi ketika dibaca nikmat, dia biasa-biasa saja karena tidak menjadi ancaman atau hal-hal buruk bagi dirinya ataupun juga bagi yang dia pahami, ya. Tidak para hadirin, tapi dia betul-betul menghayati semuanya. Walaupun nikmat yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dia tetap hayati dan tadaburi. Salah satunya yang menjadi kabar gembira bagi kita semua, yaitu salah satu firman Allah di surat An-Nahl ayat yang 18 para hadirin, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Hikmahnya apa para hadirin? Di sini dikatakan orang yang mampu mentadaburi tentang nikmat-nikmat Allah ini satu firman saja, ya para hadirin. Padahal firman-firman lain banyak menjelaskan tentang Allah memberikan nikmat banyak sekali kepada kaumnya dan hamba-hambanya, yaitu dia mampu bersyukur dan bersyukur, ya. Kita bisa bayangkan yang ada di diri kita saja ini sudah kita tidak mampu untuk menghitungnya, maka kita akan malu kalau kita masih meminta, mengeluh, tidak menerima apa yang Allah berikan. Maka kembali lagi, itulah pentingnya para hadirin kita mentadaburi, menghayati dan memahami betul-betul apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan firmankan di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maka marilah para hadirin kita sama-sama, ya, mulai dari sekarang kita giatkan untuk senantiasa membaca, bukan hanya membaca tapi mentadaburi, memahaminya, ya. Kalau memang para hadirin kita masih banyak ketika kita membuka terjemahan dari Al-Qur'an ini ataupun juga bahkan sampai dibaca tafsirnya pun, mohon maaf kita masih sulit, maka tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Sudah jelas perintah dari Allah dan Rasulnya, kalau kita nggak tahu tanyain kepada orang yang berilmu sehingga tahu. Ya, tidak hanya baca selewat saja, sayang. Sudah bagus misalnya kita rutinkan sebulan 30 juz, tapi kalau tidak ada apa-apa yang kita pahami, hanya sebagian ayat saja, sangat sayang para hadirin, ya. Alangkah baik dan baiknya dan sangat besar keutamaannya kalau kita mampu mengetahui pesan setiap ayatnya. Bisa kita bayangkan para hadirin, ya. Maka kita akan semakin nikmat insyaallah membaca Al-Qur'an ini. Dan tadi hikmah yang sangat besar lainnya menjadi tujuan kita dalam membaca Al-Qur'an ini apa? Berkesinambungan, ya, terus menerus dalam membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga buah darinya yaitu mentadaburinya kita akan dapat raih biiznillah. Mungkin itu saja para hadirin yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti insyaallah masih ada satu bab lagi, ya, atau dua bab lagi, ya, tentang masalah berkahnya Al-Quran bagi kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah akan kita lanjutkan para hadirin pada pertemuan berikutnya InsyaAllah. Mohon maaf tentunya bila ada salah, yang salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.